Hai, welcome semuanya. Balik lagi bareng gua Reza di podcast Yucap. Well, let's be talk with fun. Nah, buat teman-teman yang masih setia nih nontonin Huge Up episode-episode terbarunya, kita udah masuk di bulan September. Gue juga thank you buat kalian yang udah kemarin itu ngikutin challenge. Kita udah ngumumin juga di episode sebelumnya. Nah, untuk episode kali ini gue akan ngebahas tentang kenapa sih klien nggak balik lagi gitu. Kenapa nih? Why? Problemnya apa nih? Kenapa klien bisa nggak balik lagi beli produk kita atau service kita? Kenapa nggak repeat lagi gitu? Nah, gue akan ngebahas topik itu bareng bintang tamu yang nggak asing lah buat kalian. Kita akan kupas lebih dalam gitu. Problemnya tuh apa sih biasanya? Dan mungkin nanti gue juga akan nanya nih ke beliau, triknya apa sih biar bisa kita narik klien atau customer buat repeat lagi nih atau buat beli lagi nih ke kita gitu. Oke, nggak usah lama-lama lagi guys, kita panggilin aja Mas Ridwan. Halo. Hai. Thank you Mas Ridwan udah balik lagi ngobrol-ngobrol bareng kita. Cuma kita bakal ngobrolin hal yang beda nih ya Mas ya di episode kali ini. Boleh. Seperti yang udah gue singgung tadi sebelumnya, kayak kenapa sih klien tuh nggak balik lagi gitu? Gimana caranya biar kita mempertahankan atau narik klien gitu? Nah, cuma sebelum kita ngebahas itu gitu ya, menurut lu gimana? Mungkin kayak indikatornya klien atau customer tuh mau beli produk kita gitu ya kan? Karena mungkin customer Indonesia atau teman-teman gitu, mungkin ada yang punya habit kayak ngebeli barang yang sebenarnya nggak dibutuhin gitu Mas. Demandnya tinggi gitu lah ya. Mungkin habitnya udah kayak gitu kali ya, kebentuk karena udah muncul kayak online shop yang jadi gampang orang beli apa aja gitu ya. Karena menurut lu gimana tuh karena habit itu? Nah, menurut gua ya untuk indikatornya sendiri ya, untuk indikatornya sendiri kita ada 3 indikator buat 3. klien sama customer. Yang pertama itu kita nunjukin dulu interestnya. Nah, interest. Terus yang keduanya itu relevansi, sama yang ketiganya itu trust. Nah, untuk interest sendiri, yang pertama ya untuk interest itu biasanya kelihatan nih dari customer yang datang ke kita. Biasanya lihat dari foto produk ataupun secara langsung gitu ya. Lihat produk secara langsung itu biasanya nanyain gitu. Kalau kita tertarik nih dengan produk ini, kita biasanya kan nanyain dulu tuh, ini harganya berapa gitu. Terus juga bahannya terbuat dari apa dan fungsinya untuk apa gitu. Terus juga kalau lebih detailnya itu sampai dengan ukurannya berapa gitu. Biasanya itu yang interest atau curiosity dari klien ataupun customer. Nah, itu biasanya yang pertama banget itu biasanya dari interestnya. Nah, untuk yang keduanya sendiri itu relevansi Mas. Untuk yang kedua. Nah, untuk relevansi itu biasanya menyangkut antara kebutuhan si customer sama si produknya. Jadi walaupun dia Mas Eja nampilin produk nih di pameran gitu, produknya bagus gitu menurut Mas Eja, tapi kalau kitanya gak sesuai gitu dengan kebutuhan kita gitu, customer, nah itu biasanya di skip Mas. Gak Jadi laku lah ya. bukan gak laku, jadi targetnya beda lagi sih. Emang bukan targetnya gitu ya. Jadi harus relevansi dengan si customer ataupun calon klien gitu. Nah, untuk yang ketiganya itu trust. Nah, untuk trust ini penting banget. Kadang orang itu beli bukan dari produk atau barangnya saja, tapi pelayanannya gimana gitu. Dari servisnya gitu ya Mas? Iya, servisnya itu gimana gitu. Nah, benar kata Mas tadi ya. Jadi untuk habit konsumtif di Indonesia itu memang demand-nya tinggi, tapi itu peluang menurut
kita itu peluang sekaligus untuk tantangannya. Jadi kita bisa peluangnya kita bisa masuk dengan kebutuhan customer, tantangannya itu yang tadi bisa kadang customer bisa beli sekali tapi udah sekali aja gitu. Nah itu tantangannya di situ sih untuk demand di Indonesia sendiri sih Mas, kayak gitu. Jadi kayak apa namanya? Contoh mah kayak ada yang lagi viral, terus jadi banyak yang beli gitu ya Mas. Betul banget. Kalau udah hype-nya udah turun tuh, ya udah hilang aja gitu, kayak gitu ya. Iya betul banget. Kalau di Indonesia emang habitnya kayak gitu sih Mas, banyakan kayak gitu. Oke, tapi ini sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang topik kita gitu ya. Biasanya kan kayak lu punya produk, lu punya rule sendiri lah ya. Maksudnya lu harus tahu produk knowledge lu sendiri gitu ya kan. Jangan ngasal kayak gue punya produk, udahlah langsung jualan aja gitu ya kan. Jadi kayak lu tau lah main gamenya kayak gimana gitu ya kan. Jadi kayak jangan ngasal, kita as yang sebagai penjual gitu ya kan. Jangan sampai kita yang disetir klien gitu ya kan. Kayak gua maunya kayak gini, cuma kan kita udah punya standarnya sendiri gitu ya kan. Nah kayak kita harus konsisten lah ya kan sama plan yang udah kita buat gitu ya. Menurut lu gimana tuh kalau soal itu? Nah untuk knowledge produk ya itu penting banget di awal sih Mas. Kalau kita jualan produk gitu ya, produknya itu kita harus menguasain dulu nih. Takut-takut pas di perjalanan gitu kita jual produk tapi nggak tahu sama sekali produk ini fungsinya apa sih? Fungsinya apa sih? Terus juga bahannya terbuat apa? Kita nanti kalau ada yang tanya kita bingung sendiri gitu. Bahannya dari apa, itu penting banget di awal itu harus tahu knowledge produknya. Jadi materialnya terbuat dari apa, terus juga dimensinya berapa, sama kegunaannya itu buat apa sih. Jadi kita bisa jelasin ke customer itu secara detail dan jelas. Jadi itu yang buat yakin si customer. Jadi kalau Mas Eja ngejelasin ke customer dengan jelas gitu ya, itu jadi poin lebih buat si customer. Biasanya dia jadi lebih tertarik dengan patokannya lebih enak gitu ya Mas ya. Kalau kita gak tahu sama sekali produknya, kita kan si customer juga wah ini orang jual apa gitu. Bingung ya, ini gitu. Beneran jualan nggak gitu ya? Iya. Betul banget. Itu jadi dasar penting buat kalau memang jualannya produk gitu sih Mas. Oke nih, kalau misalkan kenapa sih klien tuh nggak balik lagi gitu Mas? Karena kita kadang sebagai penjual kan pengennya kita udah jualan ada repeat lah ya gitu, jadi royal customer kita lah ya gitu. Nah menurut lu kayak gimana nih, kan tanpa kita sadari juga kita kayak apa, satu mungkin kita ya butuh klien gitu ya kan. Terus juga mungkin kita merasa kayak apa karena kita kurang kasih pelayanan yang oke gitu, jadi karena nggak balik lagi gitu klien. Nah menurut lu gimana tuh? Nah menurut gua ya untuk kenapa klien gak balik lagi itu banyak faktor sih Mas. Yang pertama biasanya dari experience dia saat beli barang di kita itu experience dia kayak gimana saat menerima produk terutama ya. Jadi saat dia beli produk di kita experience dia tuh pas di awal produknya itu Mas ini produknya bagus gitu. Terus juga saya suka dengan produknya. Terus juga nextnya kita bisa lanjut gitu ya. Kalau untuk yang gak balik lagi biasanya produknya itu kurang baik di mata customer. Jadi dia biasanya belinya sekali terus juga repeat. Biasanya kecewa sih Mas di experience-nya. Itu yang penting banget buat klien gak balik lagi, itu di experience-nya. Biar balik lagi itu di experience yang pertama itu kita harus ngasih pengalaman terbaik yang pertama itu. Servisnya harus oke lah ya gitu. Oke. Pertama itu yang experience, terus juga untuk yang keduanya itu kurang connect
sama kebutuhan klien. Maksudnya biasanya tuh kurang connect itu biasanya ya apa yang dibutuhkan sama klien itu kita nggak bisa ngejelasin gitu ya. Apa yang dibutuhin klien biasanya klien butuh A nih, tapi kita ngarahin ke B itu biasanya kurang sih Mas. Terus juga biasanya untuk klien itu apa yang mereka butuhkan biasanya memang udah tok gitu, udah pengen butuhnya ini gitu, butuhnya tumbler gitu. Nah itu memang harus tumbler yang spesifikasi dengan itu biasanya gitu. Nah terus untuk yang ketiganya itu after sales service. Nah untuk after sales service ini kita biasanya setelah transaksi gitu ya, itu biasanya kita follow up lagi ada project lain atau Kak gimana setelah nerima produk, apakah puas dengan pelayanan ataupun produknya gitu. Terus juga yang terakhir itu di persaingan sih Mas, kenapa kompetitor biasanya di Indo itu apa ya, rawan ya. Rawannya gimana tuh? Untuk customer ataupun klien dia beda harga aja udah pindah sekarang biasanya kayak gitu sih. Apalagi dengan produknya di sebelah lebih bagus gitu, harganya lebih miring, klien biasanya pindah geser kayak gitu. Nah untuk solusi dari saya untuk klien tetap agar lebih balik lagi gitu ya, biar gak loncat ke sana, itu biasanya memang dari experience sama komunikasinya sih Mas. Jadi tetap harus ada komunikasi yang baik dengan klien ataupun dengan calon customer gitu ya. Itu tetap harus terjalin yang baik. Pokoknya kalau ada di kita ada promo ataupun program gitu itu biasanya dari kita biasanya kasih dulu nih ke customer yang loyal gitu. Biasanya kita kasih promo, Kak ini kita ada promo nih, mau nggak dengan harga sekian kakak bisa dapat berapa produk. Biasanya gitu sih. Jadi kayak rajin-rajin jemput bola lah gitu ya. Jadi kayak lu kalau mau jualan lu laku, customer lu balik lagi ya lu rajin follow up juga gitu ya. Selain lu ngasih servis sama produk yang keren juga gitu ya maksudnya. Oke. Kalau nih misalkan gua nanya kayak lu ada pengalaman gitu gak sih? Kayak lu lagi ngadain campaign gitu ya kan. Di penjualan pertama lu oke lah gitu ya. Cuma nih kok buat ada yang repeat lagi kok seret gitu. Lo ada gak sih pengalaman kayak gitu? Kalau pengalaman kayak gitu ya itu banyak banget sih Mas. Untuk pengalaman kayak pertama kita campaign itu banyak, terus setelah campaign selesai kok nggak repeat gitu ya. Biasanya itu customer yang memang habitnya buat cari yang promo gitu ya. Biasanya promo campaign gitu. Itu biasanya pertama, terus juga pengen tahu nih produknya. Ya berarti ya itu jadi salah satu challenge-nya sendiri ya kalau misalkan kita lagi ke campaign gitu ya Mas ya. Betul banget. Untuk campaign sendiri ya kita memang kalau campaign kita harus manfaatin, jelasin dulu nih objektif campaign-nya itu mau apa gitu ya. Terus juga mapping strateginya, terus monitoring sama adaptasinya. Nah, terus juga tim alignment-nya juga. Nah, untuk yang pertama itu tujuan campaign-nya itu objektifnya itu untuk apa gitu. Nah, kalau misalkan memang mau viral aja gitu ya, kita bisa dengan program promo beli dengan Rp1 gitu, kita tebar produk gitu banyak gitu. Itu biasanya kan memang untuk yang pertamanya aja gitu. Itu pertama beli gitu, terus nextnya itu udah gak beli lagi gitu. Jadi kita jangan sampai salah targeting juga. Jadi kita harus manfaatin sebaik mungkin campaign di awal biar si customer itu pas beli produk kita di awal itu puas gitu. Jadi bisa repeat setelah beli produk yang keduanya gitu. Jadi di awal itu
promo campaign harus benar-benar diiniin sih Mas, apa kayak kita manfaatin nih, kita punya program campaign, aku budgetin sekian gitu ya, terus juga produknya apa aja gitu. Nah itu kita manfaatin, terus juga pelayanan kita sama si customer harus baik, terus juga agar bisa setelah campaign itu repeat. Jadi contohnya itu kita campaign buat yang pet gitu ya. Nah pet itu kita di produknya itu dibagusin gitu ya, buat pengalaman si customer ataupun kliennya gitu ya. Jadi di awal itu dibagusin, terus pas sampai diterima kan jadi senang nih customer gitu ya. Experience ngegunainnya gitu ya. Experience buat ngegunainnya ini senang. Itu bisa bercabang nih Mas, bisa jadi beli lagi, terus juga bisa jadi dia cerita nih ke teman-temannya gitu, disebarluasin gitu ya. Itu biasanya terjadi juga gitu, biasanya banyak ikut, kalau apalagi kalau pencinta hewan peliharaan gitu, banyak ikut komunitas gitu, terus juga dibawa gitu pet-petnya, teman-temannya itu suka nanya ini, produknya apa tuh Kak, gitu, belinya di mana gitu. Nah itu pengalaman produk di awal itu sangat penting juga sih Mas. Jadi pas promo campaign itu manfaatin di awal sebaik mungkin sih kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, ya lu mau bikin campaign juga lu harus tahu targetnya juga ya. Maksudnya biar lu nih campaignnya on track gitu ya, biar nggak salah jalur. Bukan nggak salah jalur, maksudnya biar nggak salah target gitu. Jadi lu manfaatin campaign itu semaksimal mungkin biar narik seenggaknya yang udah beli terus repeat apa enggak dapat customer baru gitu ya kan. Oke. Betul banget. Oke gitu ya, menarik sih ya teman-teman. Cuma apa gimana ya, gue juga agak bingung sih, jadi dilema juga gitu. Maksudnya kalau kita nggak bisa maksain juga orang mau repeat di kita gitu ya. Maksudnya belum tentu itu yang dibutuhin juga ya kan. Jadi kalau ada nggak sih lu trik atau satu strategi gitu biar nih yang basicnya aja lah, nih yang bisa benar-benar narik lagi nih gitu si customer gitu. Biasanya lu ngelakuin apa sih kalau kayak gitu? Biasanya ya buat customer narik lagi ya yang udah lama, biasanya tuh kita kasih program sih Mas. Program promo nih, promo diskon sampai dengan 50% gitu ya. Biasanya itu kita memang setiap bulan ya itu ada emang follow up buat customer, tapi saat ada program campaign dari kita itu biasanya yang prioritas utama itu yang udah order gitu. Berarti dijadiin priority tuh orang tuh. Oke. Jadi kita punya program terus diarahin ke yang prioritas dulu nih programnya, karena sepengalamanku ya itu bisa jadi repeat lagi setelah lama gitu ya. Biasanya memang balik lagi nanyain produknya dengan kebutuhan dia ya, dengan kebutuhan klien ataupun customer yang dibutuhin. Terus juga di kita lagi ada promo, itu biasanya kesempatan bagus buat mereka sih. Jadi buat nge-press budget di mereka juga kan. Jadi senang banget kalau dikasih promo, biasanya kayak gitu sih Mas. Karena ya gue pernah dengar cerita lah ya di salah satu podcast juga gitu ya kan. Jadi kayak narik klien nih yang misalkan yang anggaplah ini klien loyal kita gitu ya. Cuma dia ini udah order di beberapa bulan yang lalu gitu ya kan. Cuma kita ada track recordnya, ini kayaknya nih udah mau habis nih stoknya dia gitu ya kan. Nah itu kita sebelum stoknya habis kita tuh udah nge follow up lagi, halo Pak gitu ya kan. Ini kayaknya di record kita nih udah mau habis ya barangnya gitu ya. Jadi lu follow up-nya tuh lebih awal gitu loh. Jadi kayak
ngingetin si klien juga nih buat nge-repeat lagi gitu ya kan. Oh iya. Itu lu pernah nggak sih ngelakuin strategi kayak gitu, atau dari teman-teman Haken tuh kayak gimana sih? Oh iya, biasanya kita memang seperti itu ya. Jadi ada estimasi dia repeat order dengan sekian ribu gitu ya. Itu habis dalam waktu berapa bulan Oke, gitu. ya. Setelah beberapa bulan dari kita dan tim itu biasanya ngelakuin follow up. Maka biasanya dengan cara nanya gitu, nanya ke customer ataupun klien gitu. Kak, ini barangnya dari awal order terus juga sampai dengan bulan sekarang itu perkiraan kita itu udah habis. Jadi nextnya kakak mau order lagi nggak gitu. Biasanya memang setelah nggak order berapa lama itu memang stoknya udah habis, biasanya langsung repeat lagi sih Mas, buat karena emang kebutuhan di si kliennya gitu ya. Kliennya biasanya kayak gitu sih. Iya, karena gue denger juga kayak si narsum itu bilang kayak, ini kita nih ada bedanya nih Pak, ada program misalkan dia tujuannya emang harus buat repeat, cuma kayak ditambahin embel-embel kita ada promo apa gitu, campaign apa, ini ada produk baru juga yang lagi kita launching, mau nggak dicobain gitu, ini yang lebih bagus lah dari yang sebelumnya. Jadi kayak dia konsepnya menawarkan hal yang udah pernah dia jual, cuma dia mau ngejual item baru gitu ke kliennya, jadi kayak dapat double gitu loh Mas. Betul. Itu mungkin strategi yang brilian ya, maksudnya lu udah ngejual produk yang lama lu, cuma lu coba juga buat nge-follow up yang baru juga nih yang ada di lu gitu. Jadi kayak ya lu dapat double gitu. Tapi sistemnya repeat gitu ya kan. Oke gitu. Itu menarik sih Mas. Berarti lu sama teman-teman di Haken juga ngelakuin hal kayak gitu ya. Kalau di Haken memang ya seperti itu sih Mas. Ya itu bisa juga sih dicoba buat teman-teman mungkin yang yang lagi jualan nih, yang lagi merintis yang baru gitu ya. Itu bisa narik customer baru, atau lu punya temen yang udah pernah nyobain produk lu gitu ya. Oke. Betul banget. Oke, itu menarik sih. Oke, Mas, nih nggak berasa nih Mas ya. Gua kalau ngobrol sama lu nih kayaknya nggak berasa nih. Iya ya. Ini udah mau akhir segmen temen-temen. Emang kita kalau ngobrolin soal yang seru-seru tuh nggak berasa sih. Ya ini mungkin terakhir dari gue ya Mas ya. Ada nggak sih ajakan gitu buat temen-temen yang lagi nonton nih? Kalau yang lagi jualan gitu ya kan, kayak gue merintis nih mau jualan nih Mas. Cuma gue nggak tahu mau jualan apaan. Masih ngebikin planning gitu. Ada nggak sih strategi atau ya seenggaknya jadi best plan lah buat teman-teman yang mau jualan gitu. Seenggaknya nih kita di penjualan pertama kita oke gitu. Cuma biar narik customer yang baru atau yang mau repeat tuh biar bisa beli lagi ke kita. Nah, kalau dari lu pribadi ada nggak sih trik-trik kayak gitu? Kalau dari gue ya, untuk yang pertama itu kalau brandnya baru gitu, produknya baru, itu memang kita harus knowledge tentang produknya dulu gitu ya. Terus juga itu kan harusnya awareness dulu ya Mas. Iya. Nah, itu di fase awareness kita harus jelasin produk, terus juga manfaat sama detail produknya, pokoknya harus dijelasin gitu. Nah, setelah awareness udah dapat nih, terus ada yang beli gitu satu produk. Nah, itu jangan sampai pengalaman yang aku tadi jelasin ya, experience-nya itu jangan sampai si customer ini kecewa gitu. Kalau Mas jual makanan gitu ya, makanannya itu harus jangan yang udah mau expired diberikan gitu. Tapi makanya harus pengalaman yang baik itu di awal, memang produknya harus bagus gitu di awal. Nah, terus untuk setelah
pembelian pertama gitu ya, untuk si customer kita tetap harus follow up lagi buat customernya dengan produk yang udah dibeli nih, kita tanyain, Kak bagaimana nih produknya gitu, apakah bagus ataupun enak enggak Kak gitu. Kita harus tetap untuk follow up di customer. Nah, untuk setelah di follow up gitu, kita biasanya ada program tetap kasih prioritas buat yang customer yang udah order gitu. Biasanya kita WhatsAppin, terus juga kirim chat di platform gitu. Biasanya kita yang prioritas itu yang udah order gitu sih Mas. Nah, jadi tips and triknya buat produk yang baru, nah yang aku tadi udah jelasin ya. Jadi kita harus tahu dulu produk apa yang mau dijual, terus juga setelah harus yang pertama itu awareness, terus juga setelah awareness dapat, kita harus tetap ngasih pengalaman belanja di kita itu menyenangkan gitu, pelayanannya itu baik gitu. Nah, itu harus tetap ditonjolkan sih Mas. Apa yang Mas jual, terus juga pelayanan itu penting banget sih Mas menurut aku. Itu tips dari aku sih, pelayanan sih Mas. Pelayanan sama produk. Jadi kalau pelayanan sama produknya bagus, customer pasti repeat sih Mas, kayak gitu. Oke. Cuma mungkin kalau buat yang baru mulai bisnis gitu, menurut lo nih kayak jualan dulu atau nge-branding dulu? Karena ini dilema nih. Maksudnya kita sebagai perintis biasanya modalnya terbatas gitu. Kalau branding itu tuh biasanya ngabisin banyak dana gitu. Maksudnya prosesnya kan panjang gitu ya. Kalau misalkan kalau emang yang kita perintis, biasanya kita ngejar ini dulu nih, balik modal dulu nih, gue harus jualan dulu nih, laku dulu gitu. Itu dilema sih maksudnya. Jadi menurut lu prioritinya yang yang pertama yang harus dikejar nih yang mana dulu nih? Maksudnya jualan kan emang ya udah harus dong. Maksudnya kita jualan harus dapat untung juga gitu ya kan pertama. Cuma kayak buat branding kan itu yang lu bilang tadi, awareness, kayak product knowledge, itu kan prosesnya panjang juga, makan waktu gitu, dan itu pasti nguras dana gitu. Nah, menurut lu itu yang priority menurut lu yang mana tuh? Kalau menurut kalau buat perintis baru ya gitu. Kalau perintis baru biasanya kan memang udah ada tujuan nih produknya apa gitu. Iya. Nah, itu memang produknya pertama itu harus produknya dulu sih Mas. Jadi di produknya itu tetap yang pertama produknya kan, kita punya produk makanan gitu ya. Tetap brandingnya itu penting banget. Branding itu kan cerminan dari si produknya, apa yang mau dijual gitu, produknya gitu ya. Itu tetap harus tercermin baik gitu. Kalau milih antara produk ataupun branding, yaitu jalan bersamaan sih Mas. Jadi harus balance gitu ya. Harus balance. Jadi kita nggak bisa milih produknya aja terus ninggalin brandingnya aja gitu. Terus milih brandingnya aja ninggalin produknya gitu. Kita tetap harus jalan bersamaan gitu. Jadi biar apa yang kita jual itu nangkep si customernya. Kalau Mas aja jualan makanan gitu ya, dengan nama Mas Eja gitu, makanan Mas Eja gitu. Nah, itu kan secara daya tangkap si penjual gitu ya, si pembeli gitu ya. Itu kan makanan yang dijual Mas Eja nih enak gitu ya. Kalau tanpa branding gitu ya, makanan aku beli makanan di sana gitu ya, enak, tapi nggak ada brandingnya kan sayang banget gitu ya. Gitu sih. Jadi jadi menurut Mas aku Eja siapa pula tuh kalau brandingnya nggak jelas. Nanti bisa aja kan kemarin aku beli di ibu-ibu itu gitu, tapi tanpa ada keterangan gitu, makanan siapa ibu-ibu itu gitu. Jadi itu penting banget sih. Jadi antara produk sama branding gitu itu harus
balance lah ya, harus jalan bareng-bareng gitu sih. Oke. Ya apa ya mungkin itu masih jadi perdebatan ya, mungkin kalau yang pengusaha yang budgetnya unlimited itu mungkin nguatin brandingnya dulu gitu ya kan. Apa buat penjualan oke lah, itu masih bisa mengikuti. Cuma kalau yang budgetnya tipis biasanya tuh kita oke lah, kita pinggirin dulu si brandingnya, cuma ya laku aja dulu lah gitu Mas, biar pas nanti ya itu terlepas dari kita ngasih good service gitu ya. Jadi kan kalau jualannya udah mantep gitu ya kan, udah banyak yang repeat, nah itu baru brandingnya di jalan. Ya itu sedikit intermezzo lah ya, dilema buat pengusaha perintis gitu Mas. Oke, mungkin dari gua segitu aja kali ya. Mungkin dari episode ini cukup kali ya. Buat Mas Ridwan, thank you udah sama-sama join ngobrol-ngobrol bareng kita lagi gitu. Jangan bosan lah Mas datang ke sini. Oke. Diundang terus. Iya. Ya karena episode-episode yang bakal kita obrolin ya menarik-menarik lah bos. Topik-topiknya yang mungkin relate buat temen-temen yang buat perintis baru gitu ya, kayak belum tahu strategi jualan atau strategi yang mau diterapin di dunia sosial tuh kayak gimana, sosial media tuh kayak gimana gitu ya Mas. Nah kita bagiin tips-tipsnya juga teman-teman gitu. Oke. Mungkin dari gua sekian, dari Mas Ridwan juga sekali lagi thank you banget. Makasih juga Mas. Buat gua nggak bosen buat teman-teman buat ngingetin terus dukung channel ini, di subscribe, di like juga, yang nggak di like juga it's okay, karena serelate-nya teman-teman aja gitu. Jadi cuma kalau ada yang relate tolonglah di subscribe biar kita lebih semangat nih bikin kontennya gitu ya Mas ya. Betul banget ya gitu. Terus kalau mau ikutin update tentang kegiatannya Haken juga bisa di follow di sosial medianya Haken gitu. Oke, mungkin dari gue segitu aja buat teman-teman. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye, thank you. Makasih. Well, let's be talk with fun.